Menteri Sosial Tri Risma hari ini tersentuh hingga meneteskan air mata saat mendengar kisah seorang lansia berusia 90 tahun. Lansia tersebut diketahui bernama Semi. Kisah ini diceritakan oleh anggota DPR M. Ali Ridho dalam rapat kerja Komisi 8 DPR pada Selasa 19 Maret 2024. Semi hidup sebatang kara dan harus menghidupi dirinya sendiri dengan membuat lempeng. Ia hanya dibayar Rp5.000 untuk setiap lempeng yang dibuatnya. Penghasilan ini tentu saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mendengar cerita Semi, Risma tak kuasa menahan air matanya. Risma pun berjanji untuk segera membantu Semi dan memastikan lansia tersebut mendapatkan bantuan sosial yang layak. Kisah Semi menjadi contoh nyata masih banyaknya lansia di Indonesia yang hidup dalam kesulitan. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan perlu segera dicarikan solusi yang tepat. Di momen inilah, Risma tampak mulai menutup mulutnya dengan tisu dan terlihat mulai meneteskan air matanya. Ridho menyampaikan bahwa Semi hanya salah satu warga tidak mampu yang ditemuinya. Namun ia meyakini bahwa Risma sebagai menteri tentu banyak menemukan kasus serupa. Semi tidak menerima bantuan sosial karena tidak termasuk data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Ridho mengatakan padahal tetangga Semi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Sebagai informasi, DTKS adalah data yang meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial PSKS. Melalui cerita Semi, Ridho lantas merasakan bagaimana beratnya Risma bekerja menangani rakyat miskin di Indonesia. Ia pun berharap segera ada perbaikan dalam DTKS untuk mengatur seberapa besar warga yang semestinya layak menerima bantuan. Beberapa kabupaten. Saya waktu peristiwa saya datang ke rumah Bu Semi, jujur Bu Menteri, ini saya nggak butuh pujian. Saya menyampaikan apa adanya. Waktu saya datang ke rumah Bu Semi itu, saya melihat wajah Bu Menteri di sana. Ini bulan puasa, saya nggak berbohong, Bu. Yang ingin saya sampaikan, saya melihat wajah Ibu Menteri karena saya hanya wilayah yang saya tangani itu hanya 4-5 kabupaten, sementara Bu Menteri itu di seluruh Indonesia. Oleh karena itu saya tidak ingin pujian. Ini bulan puasa, apa yang saya sampaikan ketika saya datang ke sana, wajah Bu Menteri yang saya lihat karena begitu berat dan banyaknya tugas yang harus diemban. Tetapi kita sama-sama memiliki niat yang baik, yang sama untuk kemudian bagaimana program bantuan ini bisa tepat sasaran. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ridho. Selanjutnya pimpinan Pak Marwan dulu ya, baru Pak Aceh. Silakan Pak Marwan. Sementara rekomendasi BPK menemukan penyaluran yang tidak tepat sasaran. Itulah karena kesemerawutan data kita. Rekomendasi BPK itu hasil pemeriksaan atas penetapan dan penyaluran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.